Bab 501 lebih dari 100% kontrol. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa peningkatan Lan Xuanyu hanya dalam keadaan yang mirip dengan Martial Soul Fusion A. Paling-paling, Lan Xuanyu dekat dengan kekuatan Master Jiwa 5 Cincin. Kultivasinya jauh berbeda darinya, tetapi serangan Lan Xuanyu jelas bisa mengancam keselamatannya. Mendarat di tempat, Lan Xuanyu, yang tidak lagi terancam, mengayunkan tongkat perak di tangannya membentuk lingkaran di udara. Segera, semua orang bisa melihat aliran udara biru, merah, dan biru yang samar mengembun ke arahnya. Lampu 3 warna berputar di sekelilingnya saat dia mengarahkan tongkat ke depan. Warna biru dan merah secara alami menyatu di dalamnya. Di bawah pengaruh warna biru dan merah berputar dengan kecepatan mengerikan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Yang paling mengejutkan semua guru adalah bahwa fusi dan tabrakan elemen es dan api tidak menyebabkan ketidakstabilan. Hanya ada cahaya yang berkumpul di dalam. Tentu saja, ini tidak dikendalikan oleh Lan Xuanyu sendiri, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan seluruh proses kendali. Itu sangat kecil sehingga setiap detail kecil dan semua elemen tampak menyatu dengannya. Mungkinkah kekuatan skill fusi 3 elemen benar-benar mencapai level seperti itu? Cahaya lain yang hampir tidak berwarna ditembakkan. Itu sedikit lebih besar dari yang terakhir dan sangat cepat. Udara sedikit terdistorsi dan cahaya tak berbentuk itu sudah berada di dekat Zheng Longjiang. Zheng Longjiang tidak mengelak kali ini dan malah meninju dengan tatapan lamban. Permukaan tinjunya telah berubah menjadi emas gelap. Bang! Suara seperti ledakan kembang api meledak di kepalan tangan Zheng Longjiang. Lengan Zheng Longjiang terangkat tinggi akibat ledakan, dan ada cahaya berdarah di permukaan tinjunya. Kulit avatar sejati jiwa bela diri diiris terbuka, dan setengah terbakar dan setengah beku. Setelah kedua elemen ini menempel di kulitnya, mereka benar-benar bertabrakan dan menghasilkan serangkaian ledakan. 10 jari terhubung ke jantungnya, dan Zheng Longjiang sangat kesakitan sehingga dia merasa seolah-olah jantungnya ditusuk. Dia hanya bisa dengan tergesa-gesa mengerahkan kekuatan jiwanya untuk mengeluarkan kekuatan es dan api yang menakutkan dari telapak tangannya. Suara yang sama datang dari udara lagi. Kali ini, Zheng Longjiang tidak berani mengambilnya secara langsung. Tubuhnya menyusut seketika dan dia melepaskan status Martial Soul True Avatar untuk menghindari serangan itu. Namun, ada suara, pupu, terus-menerus di udara. Dia dengan cepat bergerak dan mengelak dalam keadaan menyesal. Dia menyesalinya, jika dia bisa menggunakan battle armornya, apakah dia akan berada dalam kondisi seperti itu? Meskipun serangan itu memiliki kekuatan penetrasi yang sangat kuat, tidak mungkin untuk menembus armor pertempuran 3 kata miliknya. Melihat dari tribun penonton, 3 warna pada tubuh Lan Xuanyu berkedip dan membentuk pusaran 3 warna. Sinar tak terlihat yang terdistorsi ditembakkan terus-menerus dari pusaran, dan Zheng Longjiang hanya bisa mengelak saat menghadapi serangan seperti itu. Dia sebenarnya tidak berani mengambilnya secara langsung. Dia juga mencoba untuk maju dan mendekati Lan Xuanyu, tetapi sudut dari sinar yang terdistorsi itu sangat rumit. Mereka mampu memblokir arah yang ingin dia tuju pada saat kritis dan bahkan membuat prediksi yang akurat, menyebabkan Zheng Longjiang merasa sangat tidak nyaman hingga dia hampir muntah darah. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Ini mungkin, Lan Xuanyu sebenarnya menekan Zheng Longjiang. Apa yang sedang terjadi? Zheng Longjiang akhirnya tidak tahan lagi. Cincin jiwa ke-8 berwarna merah cerah di tubuhnya, cincin jiwa ke-8 yang mewakili tingkat 100.000 tahun, akhirnya menyala. Raungan rendah bergema dari tubuhnya. Dia tidak menggunakan avatar sejati jiwa bela diri tetapi melepaskan keterampilan jiwa ke-8-nya secara langsung. Dalam sekejap, lengan kanannya membengkak dan ototnya membengkak. Emas gelap yang mencolok meledak dan dia tiba-tiba melontarkan pukulan. Serangkaian suara ledakan rendah datang dari udara saat fenomena seperti lubang hitam dengan paksa terjepit di depannya. Lubang hitam itu berputar di sekelilingnya dengan warna ungu tua di dalamnya. Kekuatan isap yang sangat menakutkan bahkan bisa dirasakan oleh para siswa di tribun penonton. Tempat ini sangat besar, namun keterampilan jiwa sebenarnya mampu menutupi seluruh tempat. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Untuk sesaat, langit menjadi gelap dan seluruh dunia tampak sedikit bergetar. Vakum lubang hitam, melahap langit dan bumi. Keterampilan jiwa ke-8-nya, saat dia mengangkat tangannya dan melepaskan keterampilan jiwa ke-8-nya,
sinar terdistorsi yang ditembakkan Lan Xuanyu segera ditarik masuk dan menghilang seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Lan Xuanyu segera bereaksi dan pusaran 3 warna di depannya tiba-tiba bergerak menuju tanah. Saat kekuatan hisap yang mengerikan itu datang, pusaran 3 warna itu meledak. Yang pertama meledak adalah lampu biru dan merah di dalamnya. Ledakan dahsyat menjadi kekuatan pendorong yang tak tertandingi, dan angin biru menjadi layar pelindung. Tubuh Lan Xuanyu segera berubah menjadi gumpalan asap dan melesat ke depan. Dalam sekejap mata, dia sudah berada ratusan meter jauhnya. Dia sangat cepat sehingga seolah-olah dia telah berteleportasi. Pada saat yang sama, sisik 7 warna di tubuhnya tegak dan dengan mudah menahan semua kekuatan dorongan. Dia langsung tiba di tepi lapangan kompetisi. Jadi bagaimana jika itu adalah keterampilan jiwa 100.000 tahun? Itu hanya akan berhasil jika mencapai tubuh seseorang. Bahkan jika serangan Zheng Longjiang menutupi seluruh area, semakin dekat dia, semakin kuat jadinya. Keterampilan jiwa fusi 3 elemen dapat maju atau mundur, menyerang atau bertahan. Pada saat ini, kendalinya sempurna. Lan Xuanyu mengulurkan tangan kanannya dan meraih ke dinding di tepi tanah, menarik tubuhnya untuk mencegah dirinya tersedot. Pada saat yang sama, dia melambaikan tongkat di depannya dengan tangan kirinya, dan pusaran lain muncul. Itu terlihat persis sama seperti sebelumnya, dengan es dan api di dalam dan angin sejuk di luar. Itu berubah menjadi layar pelindung di depannya. Kali ini, sinar yang terdistorsi benar-benar ditembakkan ke udara secara terus-menerus dan memotong daya hisap yang kuat itu. Meskipun Zheng Longjiang telah mengarahkan keterampilan Devouring Heaven and Earth ke arahnya, dia masih tidak dapat menariknya meskipun berada beberapa ratus meter jauhnya dan terus-menerus dipotong. Dia telah memprediksi inisiatif musuh dan mengendalikannya secara akurat. Saat ini, penampilan Lan Xuanyu bisa dibilang sempurna. Zheng Longjiang tiba-tiba melompat, dan lubang hitam di tangannya benar-benar berteleportasi dari udara tipis saat dia langsung menuju Lan Xuanyu. Dia harus benar-benar menyelesaikan pelepasan skillnya sebelum memiliki kemampuan untuk bergerak. Ini setara dengan bergerak melalui kehampaan yang hancur, dan itu sangat melelahkan baginya. Tetapi pada saat itulah tongkat perak di tangan Lan Xuanyu tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh tombak biru tua. Cahaya 3 warna yang terkondensasi di udara benar-benar melonjak ke tombak. Tepat setelah itu, Heavenly Sacred Splitting Abyss Halberd terbang dari tangannya dan berubah menjadi sambaran petir biru tua di udara, menembak lurus ke arah Zheng Longjiang. Begitu Heavenly Sacred Splitting Abyss Splitting Halberd ditembakkan, Zheng Longjiang merasakan spiritual sense-nya melonjak hebat. Pada tingkat kultivasinya, dia memiliki firasat bahaya yang sangat kuat. Saat ini, dia hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Seolah-olah dia terus maju dan benar-benar bertabrakan dengannya, nyawanya akan berada dalam bahaya. Dia mengarahkan keterampilan Devouring Heaven and Earth-nya ke depan, dia hanya bisa bergerak maju dalam garis lurus karena bergerak melalui ruang yang hancur menghabiskan terlalu banyak energi. Tetapi hanya dengan mendorongnya dan semakin dekat, kekuatan melahapnya yang kuat dapat bekerja pada Lan Xuanyu. Zheng Longjiang selalu menjadi orang yang cerdas dan tahu arti membuat keputusan yang cepat. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan keterampilan pemakan surga dan bumi dan terbang 100 meter jauhnya. Detik berikutnya, Heavenly Sacred Splitting Abyss Halberd telah secara akurat menembus lubang hitam. Adegan aneh muncul. Abyss Halberd yang suci surgawi tidak dimakan oleh lubang hitam dan malah berhenti 1 kaki di depan lubang hitam. Kekuatan melahap lubang hitam bekerja pada tubuhnya dan Heavenly Sacred Splitting Abyss Halberd tiba-tiba memancarkan cahaya biru tua. Seluruh lubang hitam menyusut dan benar-benar dimakan olehnya. Pada saat ini, permukaan yang awalnya gelap dari Heavenly Sacred Splitting Abyss Halberd telah berubah menjadi warna biru cemerlang. Pada saat berikutnya, sosok biru dan berkilau keluar. Bab 502 Kemenangan. Di kejauhan, ke arah tribun penonton, terdengar ledakan keras dan penghalang pelindung langsung ditembus. Di tribun penonton yang kosong itu, muncul celah selebar 30 meter, dan bagian tribun penonton itu sepertinya sudah musnah. Kekuatan serangan tunggal itu menakutkan. Warna biru tua berguling ke belakang dan mendarat di ibu jari kanan Lan Xuanyu. Pada saat yang sama, sisik pelangi di tubuhnya meleleh seperti salju dan ditarik kembali secara diam-diam tanpa jejak. Pada saat ini, Lan Xuanyu merasa seolah-olah sedang dalam mimpi. Hanya pada saat inilah dia benar-benar terbangun dari mimpinya. Dia mengangkat pergelangan tangannya secara naluriah dan melihat waktu. Kemudian,
dia mengangkat kepalanya dan menatap Zheng Longjiang yang ketakutan, yang tidak berani terus menyerangnya. Dia tersenyum. Senior, waktunya habis. Pada saat ini, seluruh tempat sunyi. Zheng Longjiang menatapnya dengan kaget. Tidak ada keraguan bahwa sejak Lan Xuanyu memasuki Akademi Shrek, dia telah menunjukkan bakat yang luar biasa. Meskipun kekuatan jiwanya tidak kuat, dia selalu bisa mengubah hal yang tidak mungkin menjadi kemungkinan dan memimpin tim kecilnya di tahun pertama untuk menciptakan waktu keajaiban lagi. Namun, itu tidak pernah mengejutkan seperti saat ini. Jika dia hanya bertahan selama 1 menit penuh melawan Zheng Longjiang, itu tidak akan terlalu mengejutkan. Yang terpenting, dalam 20 detik terakhir, dia telah menekan Zheng Longjiang, yang merupakan Master Jiwa 8 Cincin, dan hampir membunuhnya. Kekuatan macam apa ini? Tapi basis kultivasinya hanyalah 3 cincin. Sungguh tak terbayangkan bagi seorang guru jiwa 3 cincin untuk menekan seorang guru jiwa 8 cincin. Jadi bagaimana jika itu adalah keterampilan fusi jiwa sendiri? Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Oleh karena itu, ketika Zheng Longjiang melihat senyum di wajah Lan Xuanyu, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa itu bukanlah keputusan yang bijak untuk membuat rencana melawan bocah seperti itu. Jika tahun-tahun pertama sudah begitu menakutkan, seberapa menakutkankah mereka setelah tumbuh dewasa? Saat ini, Lan Xuanyu tidak merasa senang. Dia masih tenggelam dalam seluruh pertempuran. Tidak ada keraguan bahwa tongkat itu telah meningkatkan kekuatan ketiga elemennya, tetapi kontrol kekuatan elemen pada dasarnya berbeda dari miliknya. Sebelumnya, semua elemen begitu patuh. Bahkan air dan api, 2 elemen yang berlawanan ini, begitu lembut saat dicampur menjadi satu. Mereka akan meledak kapan saja dia ingin mereka meledak. Seolah-olah dia menggunakan lengan dan jarinya, tidak ada pemborosan sama sekali. Semua kekuatan begitu terkonsentrasi. Selain itu, dia mampu memprediksi pergerakan musuh dan selalu membuat respon yang sesuai sebelum Zheng Longjiang melakukan langkah selanjutnya. Hal ini memungkinkan dia untuk mengubah bahaya menjadi keselamatan dan tidak memberi Zheng Longjiang kesempatan untuk mendekatinya. Apakah ini lebih dari 100% kontrol? Meskipun aku tidak cukup kuat, aku mampu bertarung melawan Master Jiwa 8 Ring dalam waktu singkat itu. Guru Nana telah membuktikan kepadanya bahwa kekuatan seseorang memang terkait dengan kultivasi kekuatan jiwa seseorang, tetapi juga terkait erat dengan kendali seseorang atas kemampuannya sendiri. Dalam aspek ini, dia benar-benar harus berusaha keras. Juga, staf itu sangat berguna sekarang. Saat dia menggunakannya, unsur-unsur di udara secara alami akan berkumpul dan mereka sangat patuh. Itu adalah pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tribun, Nana duduk dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa padanya. Tepat pada saat ini, sesosok muncul diam-diam di sampingnya. Apakah tidak apa-apa bagimu untuk mengganggu kompetisi siswa kami seperti ini? Nana menoleh dan menatap orang bercadar itu. Aku hanya mengajarinya. Juga, kompetisi ini tidak terlalu adil. Terlebih lagi, mengapa murid saya kalah? Baiklah, terserah kamu. Ini bagus juga. Setidaknya, itu akan membuat orang berpikir bahwa tombak naga perak masih ada di Shrek dan kami benar-benar telah mengambilnya kembali. Di arena, Ying Lohong melihat ke lubang besar di dinding luar tempat latihan Mesha dan terdiam. Dia perlahan turun dari langit dan mendarat di tanah. Apakah janji 1 menit masih dihitung? Dia menatap Zheng Longjiang. Zheng Longjiang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu sudah mengatakan itu, bagaimana mungkin aku tidak menepati janjiku? Apakah saya ingin kehilangan muka? Hitung, hitung. Zheng Longjiang berkata dengan getir. Ying Lohong menganggukkan kepalanya dan berkata, bagus sekali. Kemudian, dengan ini saya mengumumkan bahwa tahun-tahun pertama menang dalam tantangan melewatkan tahun ini dan telah mencapai kemenangan penuh. Saat kata-kata ini diucapkan, tahun-tahun pertama yang hening di tribun meledak menjadi sorakan. Satu persatu, tahun-tahun pertama melompat dari tribun seperti orang gila, dan yang pertama melompat adalah Xiaoqi. Guru penanggung jawab tahun-tahun pertama tidak bisa lagi tenang saat ini. Dia menyerbu ke arah Lan Xuanyu dengan gila, menangkapnya dan melemparkannya ke udara. Saat ini, tahun-tahun pertama telah menjadi lautan kegembiraan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka telah mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Akademi Shrek. Dalam generasi Akademi Shrek manapun,
tidak pernah ada situasi di mana tahun-tahun pertama mengalahkan senior mereka hingga tahun ke-6. Bahkan sebelum pertandingan terakhir dimulai, Xiaoqi bisa tetap tenang karena selama mereka kalah satu pertandingan, mereka tidak akan bisa memenangkan kompetisi. Tapi sekarang berbeda, mereka menang, mereka benar-benar menang, apapun aturannya. Tahun-tahun pertama menantang tahun-tahun yang lebih tinggi dan memenangkan 5 pertandingan berturut-turut. Rekor ini akan tetap ada dalam sejarah Akademi Shrek selamanya, dan sebagai guru yang bertanggung jawab, dia pasti akan meninggalkan jejak yang dalam sejarah Shrek. Ini adalah kemuliaan tahun-tahun pertama, kemuliaan setiap siswa, dan juga kemuliaan Xiaoqi. Meskipun dia tidak melakukan apa-apa, anak-anak yang menggemaskan ini adalah muridnya. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Kemenangan tahun-tahun pertama juga berarti bahwa mereka telah mencapai prestasi luar biasa dengan pergi ke planet peri bersama untuk menonton upacara tersebut. Pada saat ini, semua orang sangat bersemangat sehingga mereka menjadi gila. Tidak pernah ada waktu ketika kelas begitu bersatu. Tang Yuge, yang selalu tenang, juga melompat-lompat kegirangan. Air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. Mereka telah menang, mereka telah menang. Mereka telah bertarung dengan semua yang mereka miliki dan akhirnya mengalahkan tahun ke-6. Ini adalah kehormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kejayaan sebuah tim, dan kejayaan di tahun-tahun pertama. Dengan tahun ketiga, dia belum pernah merasakan kegembiraan seperti itu sebelumnya. Saat ini, dia merasa semuanya berharga dan semua keluhan yang dia derita bukanlah apa-apa. Zheng Longjiang tidak kecewa. Dia berbeda dari Hua Linhan dalam aspek ini dan tidak terlalu peduli tentang menang atau kalah. Dia lebih terkejut dengan penampilan Lan Xuanyu di saat-saat terakhir. Bagaimana sih ini kekuatan 3 cincin? Di pertandingan sebelumnya, Lan Xuanyu tidak pernah menampilkan sisi sekuat itu. Juniornya benar-benar luar biasa. Syukurlah, dia telah mendapatkan sejumlah uang darinya sebelumnya. 30 lambang ungu sudah cukup untuk menghibur hati kecilnya. Tapi pada saat ini, suara Ying Lohong bergema di telinganya sekali lagi. Kedua belah pihak bertanggung jawab untuk menghancurkan properti publik dalam kompetisi, dan dengan ini saya menghukum Anda berdua untuk mengkompensasinya bersama. Kami akan menetapkan harga 50 emblem ungu dan kalian masing-masing akan membayar setengahnya. Apa, Din? Kamu tidak bisa melakukan ini. Saya seorang siswa pengadilan luar di bawah kepemimpinan Anda. Ini dianggap kecelakaan, dan Akademi ingin kami memberi kompensasi, bukankah ini akan menyakiti hati siswa pengadilan luar Anda? Juga, bagian ini bahkan tidak berharga 50 lambang ungu, kan? Kali ini, Zheng Longjiang benar-benar ketakutan dan langsung panik. Bab 503 Tiket Lotre Qianlei. Ying Lohong berkata dengan acuh tak acuh, pertama, kamu bukan lagi siswa pengadilan luar, jadi berhentilah mencoba masuk. Kedua, kamu bisa bertanya kepada siswa di sini. Selama sepertiga dari mereka mengatakan bahwa kami tidak boleh meminta kompensasi dari Anda dapat memilih untuk tidak melakukannya. Itu dia. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Zheng Longjiang menatap punggung dekan dan kehilangan kata-kata. Dia diam-diam senang dengan 30 lambang ungu barusan, dan sekarang, hanya tersisa 5. Ini terlalu banyak. Jika dia tahu lebih awal, dia akan mengaku kalah. Dekan pasti bertindak melawannya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lan Xuanyu tidak lagi peduli tentang ini karena dia ditenggelamkan oleh rekan satu timnya. Kompetisi telah berakhir. Tahun-tahun pertama memiliki 5 kemenangan beruntun yang mengejutkan dan menjadi pemenang terakhir. Ini juga berarti bahwa sementara seluruh tahun pertama dapat pergi ke planet peri untuk tur, tidak seorang pun dari 5 tahun lainnya yang dapat pergi. Ini menyebabkan siswa senior berada dalam suasana hati yang buruk ketika mereka melihat tahun pertama bersorak. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Siapa yang membiarkan tahun-tahun pertama memiliki pemimpin kelas yang begitu kuat dan licik? Zheng Longjiang berjalan keluar dari lapangan kompetisi dengan wajah berlumuran tanah, hanya untuk disambut dengan pelukan hangat. Dia tercengang oleh pelukan yang tiba-tiba dan dengan cepat berkata, "Saya sudah punya pacar, tolong jangan manfaatkan saya." Sanyu berkata dengan kesal, "Jangan beri aku itu." Zheng Longjiang segera berpura-pura terkejut dan berkata, jadi ini istriku tersayang, maka tidak ada masalah. Cepat menghibur hati mudaku. Aku kalah, itu sangat menyakitkan. Sanyu mendorongnya dengan kesal. Aku pikir kamu sedikit kesakitan. Lagi pula, kalah dari tahun pertama adalah hal yang memalukan.
Saya pikir hanya Hua Linhan yang akan melakukan hal seperti itu, tetapi saya tidak berharap Anda melakukannya juga. Huff, tidak jauh dari sana, Hua Linhan yang belum pergi sama sekali bersiap untuk menonton untuk bersenang-senang, namun setelah mendengar kata-kata Sanyu, dia langsung kabur sambil menangis. Apakah tidak apa-apa bagi kalian untuk menjadi seperti ini? Sudah cukup buruk bahwa Anda memberi makanan anjing kepada orang lain, tetapi Anda bahkan membawa meriam peta. Siapa yang saya sakiti? Juga, mengapa saya berpikir bahwa pria tak tahu malu ini, Zheng Longjiang, akan kesakitan? Saya hanya melebih-lebihkan integritasnya. Zheng Longjiang terkekeh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika saya kalah, biarlah. Ngomong-ngomong, dengan lambang hitam Hua Linhan sebagai dasarnya, aku sudah memiliki baju perang 3 kata, kan? Kalah dari junior bisa merangsang pertumbuhanku, jadi itu hal yang bagus. Celepuk. Di kejauhan, seseorang tersandung dan jatuh. Kemudian, dia melarikan diri. Zheng Longjiang mencemooh, dia ingin melihatku membodohi diriku sendiri, dia terlalu banyak berpikir. Sanyu menarik tangannya dan berkata, ayo pulang. Hai, Zheng Longjiang berseru kaget, mengapa kamu begitu baik padaku hari ini? Sanyu meliriknya, melihat kamu menamai battle armormu dengan sangat baik, aku akan menghadiahimu hari ini. Zheng Longjiang segera memeluknya dengan penuh semangat dan mencium wajahnya. Apa 30 atau 25 lambang ungu? Apakah itu penting? Itu tidak penting. Dia bisa mendapatkan lebih banyak emblem, tapi dia hanya punya satu istri. Selama dia bahagia, segalanya mudah. Lan Xuanyu, yang akhirnya melepaskan diri dari rekan satu timnya, juga menerima berita buruk. Apa, Anda ingin saya membayar 25 lambang ungu? Dekan terlalu kejam. Lan Xuanyu berteriak. Xiaoqi mengerutkan alisnya. Apakah Anda menyinggung dekan? Saya pergi untuk bertanya padanya sekarang dan dia mengatakan kepada saya untuk bertanya kepada Anda. Dia berkata bahwa Anda punya uang. Lan Xuanyu tersenyum pahit. Saya hanya menghasilkan sedikit uang dari pertandingan melawan tahun kedua, ketiga, dan keempat. Tapi aku pergi ke pusat pertukaran khusus untuk membeli makanan untuk semua orang. Kamu membeli makanan dari kantor pertukaran khusus. Apa yang Anda beli? Xiaoqi menatapnya dengan heran. Sesuatu yang disebut buah vermilion dan buah meledak. Oh, untuk Qian Lei saya telah membeli buah lava 10.000 tahun, Sky Azure Ivy 10.000 tahun untuk Liu Feng Anda, dan esensi es misterius 10.000 tahun untuk Qian Qiu. Diam dan bayar dendanya, kamu. Xiaoqi berbalik dan pergi, sama sekali tidak ingin berbicara dengan bocah ini. Ia merasa sangat lelah, sangat lelah. Ah, guru, kamu tidak bisa pergi. Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Setidaknya beri kami diskon juga bagus. Lan Xuanyu merasa hatinya sakit. Berapa banyak barang bagus yang bisa dibeli dengan 25 lambang ungu? Selanjutnya, dia harus memberi Zheng Longjiang orang itu 30 lambang ungu. Meskipun dia telah memenangkan 150 emblem ungu kali ini, lebih dari sepertiganya hilang. Tentu saja, dia tidak berani memberitahu Xiaoqi tentang ini karena dia takut ditinggalkan oleh gurunya. Bos, jangan menangis. Saya akan membayarnya. Tepat pada saat ini, Lan Xuanyu mendengar suara yang benar. Dia berbalik dengan tiba-tiba dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat Qian Lei berjalan mendekat dengan Liu Feng dan Yuanen Hui mendukungnya. Dia sudah bangun, tetapi berat badannya turun cukup banyak. Wajahnya pucat dan layu, dia memang telah kelelahan sendiri. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tiket lotre dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. Bos, aku tidak tahan lagi. Saya harus kembali ke pengasingan untuk pulih. Bantu aku mendapatkan ini. Bayar saja denda menggunakan ini. Saya sangat lelah. Saat dia berbicara, dia memiringkan kepalanya dan jatuh ke bahu Liu Feng. Lan Xuanyu mengambil tiket lotre dan melihatnya. Ekspresinya segera menjadi menarik. Yang lain datang dan melihat tiket lotre. Itu sangat sederhana di lotre, kemenangan tahun pertama di semua pertandingan, 1:150. Jumlah taruhan, lambang ungu. Apa-apaan ini? Lan Xuanyu tiba-tiba merasa ekspresinya sedikit kaku. Berapa 1:150? Si gemuk ini benar-benar bertaruh pada semua kemenangan tahun pertama. Apakah pusat tersebut memiliki proyek lotre seperti itu? Kenapa dia tidak menyadarinya? Atau lebih tepatnya, dia memperhatikannya tetapi mengabaikannya. Belum lagi yang lain,
bahkan mereka sendiri tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mampu mengalahkan mereka berlima. Tidak ada yang mengira situasi aneh seperti itu akan terjadi. Kemungkinannya adalah 1:150. Dengan kata lain, Qianlei hanya perlu membayar harga 1 lambang ungu untuk mendapatkan 150 lambang ungu. Hati Lan Xuanyu sakit. Jika dia tahu, dia akan bertaruh sedikit juga. Bahkan 1 atau 2 lambang ungu sudah bagus. Lemak itu kaya. Lan mungkin melihat tiket lotre dengan bingung. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan perasaan campur aduk di dalam hatinya karena dia tiba-tiba teringat bahwa pria itu sepertinya mengatakan bahwa dia akan membeli Ice Essence 10.000 tahun untuknya setelah dia mendapatkan sejumlah uang. Saat itu, dia mengira itu hanya lelucon, tapi sekarang, melihat lemak pucat, dia tiba-tiba merasa hatinya sakit. Meskipun dia biasanya pelit, dia sangat murah hati terhadapnya. Lan Xuanyu pergi ke tengah bersama rekan satu timnya. Ketika dia mengambil 351 lambang ungu dari tengah, dia merasa bahwa para guru di tengah sudah memiliki keinginan untuk memukulnya sampai mati. Tanpa diragukan lagi, dia telah menjadi orang yang paling tidak populer di pusat perjudian. Selain 55 lambang untuk denda dan pembayaran Zheng Longjiang, dia masih memiliki 296 lagi. Tanpa diragukan lagi, dia sekarang adalah orang terkaya di Outer Court. Xiao Qi telah mengumumkan bahwa kelas akan ditangguhkan selama sehari besok, membuat semua orang senang dan santai. Perjalanan ke planet peri akan memakan waktu setengah bulan. Akademi Shrek pasti akan menepati janjinya. Meskipun ada lebih banyak slot, Akademi pasti bisa melakukannya. Mereka akan menuju ke Elven Planet bersama. Lan Xuanyu pergi ke Exchange Center. Ada terlalu banyak lambang ungu dan dia berencana menukar beberapa lambang hitam agar nyaman untuk dibawa-bawa. Juga, emblem tingkat tinggi sepertinya bisa ditukar dengan item tingkat tinggi. Tapi ketika dia sampai di Exchange Center, dia tercengang. Dia selalu berpikir bahwa rasio pertukaran emblem adalah sama. Biasanya kursnya pukul 1:10, tapi kurs sebenarnya sekitar 1:15. Di dunia luar malah 1:20. Bab 547 Jurang Suci. Namun, setelah bertanya, dia menemukan bahwa tidak ada nilai tukar lain untuk lambang ungu dengan lambang hitam, dan itu dinyatakan dengan jelas oleh Akademi. 1:50. Benar, ini rasionya, 1:50. 50 lambang ungu ditukar dengan lambang hitam. Selain itu, ada batasan yang memerlukan izin khusus dari Akademi untuk bertukar. Dalam keadaan normal, itu tidak diizinkan untuk ditukar. Atau lebih tepatnya, Akademi tidak akan mengizinkannya ditukar, apalagi membukanya ke pengadilan luar. Hanya pengadilan negeri yang berhak mengajukan permohonan. Lan Xuanyu akhirnya mengerti betapa berharganya lambang hitam yang diberikan gurunya itu. Di pengadilan luar, bahkan di kantor pertukaran khusus, tidak ada barang yang membutuhkan lambang hitam untuk ditukar. Lambang hitam hanya bisa digunakan di pengadilan dalam. Dan sekarang, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki pengadilan negeri untuk menukarnya. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Lan Xuanyu secara alami menyimpan lambang ungu. Sedangkan untuk lambang hitam, dia akan menunggu sampai mereka bisa memasuki pengadilan negeri. Lebih dari 290 lambang ungu. Dan itu terjadi setelah seluruh tim mereka menghabiskan satu putaran harta surga dan bumi kelas atas. Untuk saat ini, sepertinya tidak ada tempat untuk menghabiskan banyak uang. Lan Xuanyu menyapu semua buah vermilion di area pertukaran khusus, menyimpannya untuk penanamannya sendiri. Sekarang, dia benar-benar mampu menjadi boros dalam kultivasinya. Melalui kebangkitan Fatih Jin, Qianlei juga naik ke ring 4. Saat ini, di seluruh tim, dia satu-satunya yang tersisa dengan 3 cincin. Satu-satunya, ****, Kota Langit Abadi. Ying Lohong duduk dengan hormat di depan Wang Tianyu. Dia baru saja melaporkan seluruh situasi kompetisi Outer Court. Bocah itu, Zheng Longjiang, terkadang terlalu licik. Sudah waktunya baginya untuk memasuki pengadilan dalam. Saya pribadi akan mengawasinya. Bocah ini juga bisa dianggap aneh. Dia harus dipoles dengan benar, kata Wang Tianyu dengan acuh tak acuh. Ying Lohong tersenyum pahit. Dia sudah menjadi master armor pertempuran 3 kata. Di pengadilan dalam, tidak banyak orang di bawah usia 25 tahun yang lebih kuat darinya. Benar-benar tidak mudah bagi Great Demon Ape untuk berkultivasi ke level ini. Hanya saja metode kultivasinya sangat berbeda dengan murid biasa.
Saya merasa bahwa anak laki-laki ini benar-benar ahli dalam bisnis. Wang Tianyu tersenyum acuh tak acuh dan berkata, orang jahat akan ditangani oleh orang jahat. Saya berencana untuk membiarkannya berkultivasi di 7 jurang suci untuk jangka waktu tertentu. Saya yakin dia akan menyukainya di sana. 7 jurang suci. Setelah mendengar 3 kata ini, Ying Lohong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia segera berduka untuk seseorang. Wang Tianyu meliriknya dan berkata, apakah menurutmu itu pantas? Ying Lohong menjawab tanpa ragu, saya pikir itu cukup cocok. Hanya tempat seperti Seven Holy Abyss yang cocok untuk melatih orang seperti dia. Itu cukup bagus. Saya mendukungmu. Pada titik ini, Ying Lohong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, staf perak yang digunakan Lan Xuanyu dalam kompetisi hari ini terlihat agak familiar, saya tidak tahu mengapa. Saya telah mengirimkan videonya kepada Anda, apakah menurut Anda itu adalah senjata ilahi? Jika itu bukan senjata ilahi, dia tidak akan bisa bertahan. Juga, saya merasa penampilannya selama periode itu sedikit tidak normal, kontrolnya terhadap elemen terlalu kuat. Wang Tianyu berkata, saya sudah tahu situasinya. Itu bukan murni kekuatannya sendiri, tapi itu tidak masalah. Hasil tahun pertama kali ini adalah hal yang baik. Pertama, ini adalah peringatan untuk tahun-tahun berikutnya. Kedua, untuk membuat tahun-tahun pertama lebih bersatu dari sebelumnya, dan ini merupakan insentif bagi semua orang. Akademi akan membuat pengaturan bagi mereka untuk pergi ke planet peri, tetapi sekarang saatnya untuk memberi Lan Xuanyu dan rekan satu timnya sedikit dorongan. Ying Lohong terkejut. Bukankah ini sedikit lebih awal? Lebih awal, itu tergantung pada siapa itu. Tahukah Anda berapa banyak uang yang didapat anak itu dari pusat perjudian untuk kompetisi ini? Ini mendekati 500 lambang ungu. Dan modalnya dari dia mengambil pinjaman dari sekolah. Dengan begitu banyak emblem ungu yang menumpuk, mereka pasti bisa naik level lagi dalam waktu singkat. Berapa harganya? 500. Mata Ying Lohong melebar. Dia hanya tahu bahwa Lan Xuanyu telah memperoleh cukup banyak dari pusat perjudian, tetapi dia tidak berharap dia mendapatkan begitu banyak. 500 lambang ungu juga merupakan jumlah yang sangat besar baginya sebagai dekan. Bahkan jika dia membagikannya secara merata kepada timnya, berapa banyak barang bagus yang dapat dibeli setiap orang. Wang Tianyu tersenyum pahit dan berkata, bocah ini berani, hati-hati, dan berkulit tebal, ini mirip dengan Zheng Longjiang. Tapi dia bahkan lebih berbakat dari Zheng Longjiang. Pada waktunya, dia juga akan menjadi momok. Kelicikannya mungkin akan jauh lebih besar dari Zheng Longjiang. Zheng Longjiang adalah satu-satunya momok, dia memiliki tim momok. Setelah kejadian ini, pamornya di tahun-tahun pertama bisa dibayangkan. Ying Lohong menarik napas dalam-dalam. Dia merasa hatinya tidak lelah tetapi sedikit bingung. Di sisi lain, senyum di wajah Wang Tianyu menjadi sedikit lebih lebar. Ini juga Shrek. Hanya Akademi Shrek kami yang bisa merawat monster sekecil itu. Semakin aneh bakatnya, semakin menjanjikan mereka di masa depan. Sebagai guru, sudah sewajarnya kita harus membantu mereka. Setelah mereka memiliki armor pertempuran satu kata, kami akan langsung menyediakan opsi misi tahun keempat untuk mereka dan meminta mereka untuk menyelesaikan 3 misi dasar setiap tahun, sama seperti tahun keempat. Ying Lohong mengangguk. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Wang Tianyu berkata, tapi yang harus kita perhatikan adalah kita harus memberi perhatian ekstra pada mereka. Saat menjalankan misi, kita harus memastikan keselamatan mereka sebanyak mungkin. Kami harus mengamati mereka selama periode waktu ini dan melihat siapa yang tidak cocok untuk berpartisipasi dalam misi sebelumnya di tim kecilnya. Kita bisa melenyapkan mereka. Ya, saya mengerti. Wang Tianyu mengangguk dan berkata, itu dia. Tidak mudah bagimu, sebagai dekan pengadilan luar baru-baru ini. Saya pribadi akan memimpin tim ke Elven Planet, Anda harus ikut juga. Temui beberapa teman lama. Baiklah. ****. Qian Lei mengasingkan diri, karena dia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Dia harus mengasingkan diri dan berkultivasi. Dia membutuhkan setidaknya 100 hari untuk pulih, tetapi menurut Nana, itu sangat berharga baginya. Menggunakan esensi darahnya sendiri untuk merangsang garis keturunan Golden Behemoth Fatih Jin akan memungkinkan keduanya untuk bergabung lebih jauh. Behemoth sangat kejam, tetapi ada satu hal baik tentang mereka sangat bersatu dan sangat setia kepada rekan mereka. Ini juga salah satu alasan mengapa mereka bisa melawan naga di zaman kuno.
Meskipun ras naga kuat, mereka sebenarnya tidak terlalu bersatu secara internal dan terbiasa mandiri. Tapi Behemoth mampu membentuk pasukan, yang juga mengapa ras naga dikejutkan oleh Behemoth pada akhirnya dan menenangkan mereka. Setelah kebangkitan ini, Fatih Jin dan Fatih Qian akan benar-benar menjadi satu. Setelah kebangkitan garis keturunan Golden Behemoth, evolusinya juga akan memengaruhi Qianlei. Qianlei sendiri akan mengalami perubahan besar. Tetapi karena dia dalam pengasingan, jelas bahwa Qianlei tidak dapat pergi ke planet peri. Lan Xuanyu awalnya berpikir bahwa dia akan dapat bersantai selama beberapa hari dan menikmati kebahagiaan yang dibawa oleh kemenangan gemilang tim. Namun kebahagiaannya hanya bertahan sehari. Tempat yang akrab adalah tempat kompetisi dari beberapa hari yang lalu. Lan Xuanyu dengan kaku mengendalikan mesia putih dan berjalan ke tempat tersebut. Di seberangnya ada mesia putih lainnya. Suara Tang Zhenhua terdengar melalui alat komunikasi. Pertempuran mesia tidak berbeda dengan pertarungan Master Jiwa. Anda hanya perlu memanfaatkan semua kemampuan Anda dan mengendalikannya dengan sempurna. Satu-satunya perbedaan adalah Anda harus memahami batasan mesia Anda setiap saat. Dalam proses pengoperasian, cobalah yang terbaik untuk membawa mesia ke batas tetapi Anda tidak dapat melampauinya. Ini karena jika Anda melebihi batas, itu akan menyebabkan mesia Anda runtuh. Tapi semakin dekat Anda dengan batas, semakin kuat mesia Anda. Melalui pot simulasi, kamu sudah mencoba semua jenis operasi pada mesia. Sekarang, Anda mengoperasikan hal yang sebenarnya. Anda juga memiliki pengalaman mengemudikan kapal perang jiwa, biarkan saya melihat kekuatan Anda. Ayo, serang aku. Lan Xuanyu merasakan mesia di tubuhnya dan tatapannya menjadi lebih fokus. Bab 505 Uji Coba Mesia. Mesia modern menjadi semakin seperti baju besi. Kedua kaki ditutupi oleh mesia internal, dan tungkai bawah sepenuhnya dikendalikan melalui gerakan kaki. Tetapi tungkai atas berbeda, karena mereka perlu mengoperasikan semua jenis senjata, mereka masih dikendalikan di platform dengan gelombang otak. Manuver dan gelombang otak adalah standar tertinggi untuk mesia. Secara umum, sebagian besar mesia di militer dikendalikan murni melalui gelombang otak dan beberapa prosedur standar untuk mencapai tujuan pertempuran. Tetapi untuk mesia yang benar-benar kuat, terutama dalam hal operasi mendadak, mereka perlu dibantu secara manual. Semakin cepat dan akurat kecepatan tangan, semakin baik kontrolnya. Ini mirip dengan piloting pesawat jiwa, tetapi piloting mesia jelas jauh lebih rumit. Ada banyak jenis mesia, tetapi mereka selalu dalam bentuk manusia karena ini memungkinkan mereka untuk mensimulasikan semua jenis metode pertempuran manusia. Ini terutama terjadi ketika mereka digunakan dalam pertempuran dengan keterampilan jiwa Master Jiwa itu sendiri. Fondasi dari duo Mesia Master adalah perpaduan dari Battle Armor dan Mesia Master Jiwa, menghasilkan perlindungan ganda dan efek amplifikasi. Bagi seorang duo Mesia Master, sebuah mesia setara dengan lapisan kedua Battle Armor mereka. Menggerakkan kakinya, dia bisa dengan jelas merasakan bebannya. Mesia putih tidak diragukan lagi adalah mesia level terendah. Tingginya 8 meter dan hanya memiliki sistem pendukung yang paling biasa. Pada saat ini, Lan Xuanyu dan Tang Zhenhua telah memilih mesia pertempuran jarak dekat dengan perisai dan pedang perang. Untuk alasan keamanan, mereka telah mematikan getaran frekuensi tinggi dari pedang perang dan menggunakannya sebagai senjata biasa. Boom, boom, boom. Boom. Mengambil langkah maju, Lan Xuanyu mengendalikan keseimbangan mechanya dan berjalan menuju Tang Zhenhua. Karena pengalamannya yang kaya dalam mengemudikan pesawat ruang angkasa jiwa, mesia putih dapat bergerak dengan lancar di bawah kendalinya. Tepat pada saat ini, mesia putih di bawah kendali Tang Zhenhua tiba-tiba bergerak. Itu meningkatkan kecepatannya dan menyerbu ke arah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengendalikan mesianya untuk mengangkat perisai di depannya dan meningkatkan kecepatannya saat dia menyerang ke depan. Kedua mesia putih itu mendekat dengan sangat cepat. Tetapi tepat pada saat ini, pendorong pada mesia Tang Zhenhua tiba-tiba berkedip dan berkedip bukannya meletus. Namun, mesianya telah menyelesaikan langkah ke samping dan tiba di sisi Lan Xuanyu. Lan Xuanyu secara naluriah mengendalikan mesianya untuk berbalik dan melindungi dirinya sendiri. Namun, mesia Tang Zhenhua telah menyelesaikan tusukan keduanya. Tiba-tiba berakselerasi dan menabrak perisainya. Segera, kekuatan yang kuat datang dan Lan Xuanyu merasakan mesianya akan runtuh. Dalam hal ketangguhan mental, Lan Xuanyu jelas tidak ada duanya di antara rekan-rekannya. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia tidak panik.
Dia dengan cepat meminjam momentum untuk mundur dan mengendalikan tangan kanan Meisha untuk mengayunkan pedang. Tang Zhenhua berjongkok dan tiba-tiba berdiri tegak. Dia menggunakan perisainya untuk memukul pedang dan melangkah maju pada saat yang sama, menggunakan perisainya untuk menyerang dada Lan Xuanyu sekali lagi. Bang! Meisha Lan Xuanyu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Pendorong di belakang Meisha Tang Zhenhua menyala lagi, dan serangkaian serangan mendarat di Meisha Lan Xuanyu. Bang bang bang, bang bang bang. Serangkaian ledakan bergema. Lan Xuanyu tidak bisa mengendalikannya lagi. Meisha-nya benar-benar di luar kendali dari serangan itu dan dia hanya merasakan serangkaian getaran hebat dan pusing. Perisai terbang, pedang terbang. Pada saat terakhir, Tang Zhenhua membuang pedang perang Meisha-nya dan meraih lengan Meisha Lan Xuanyu. Dengan lemparan bahu yang kejam, dia menghancurkan Meisha-nya ke tanah. Lan Xuanyu, yang ada di dalam, linglung karena jatuh dan merasa seolah-olah organ dalamnya akan terguncang. Kepalanya pusing dan dia mendengar alarm dari Meisha. Bangun, lagi. Suara dingin Tang Zhenhua bergema. Resistensi Lan Xuanyu terhadap pusing masih sangat kuat saat dia berjuang untuk bangkit dari tanah. Suara Tang Zhenhua terdengar. Poin dasar dari Meisha Piloting adalah untuk mengontrol keseimbanganmu. Apapun yang terjadi, Anda harus memastikan keseimbangan Anda sendiri. Keseimbangan adalah dasar dari segalanya. Hanya dengan keseimbangan Anda dapat memiliki pertahanan yang baik, dan hanya dengan pertahanan yang baik Anda dapat memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menjaga keseimbanganmu di bawah seranganku dan bertahan selama mungkin. Dengan mengatakan itu, Meisha-nya maju sekali lagi. Dia tidak memiliki niat untuk menunjukkan belas kasihan kepada muridnya. Tang Zhenhua awalnya berpikir bahwa dia akan menderita dalam kompetisi tantangan melewatkan tahun, tetapi dia tidak berharap bocah ini benar-benar menang. Dia bahkan memenangkan pertandingan terakhir dengan cara yang membingungkan. Kekuatan pertempuran individu Lan Xuanyu tidak diajarkan olehnya. Dia terutama bertanggung jawab atas aspek komando luar angkasa. Piloting pesawat luar angkasa sebenarnya adalah dasar dari piloting kapal perang luar angkasa dan banyak taktik yang saling terkait. Uji coba Meisha adalah tambahan dan juga merupakan aspek terpenting dari pertempuran individu. Dalam perang luar angkasa, penggunaan Meisha tidak begitu jelas, tapi ini mengacu pada Meisha biasa. Jika seorang komandan memiliki kekuatan tempur yang kuat, tidak hanya akan lebih mudah bertahan dalam perang antariksa, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengubah medan perang. Oleh karena itu, dia harus mempelajari duo Meisha Mastery, terutama ketika Lan Xuanyu semakin menunjukkan bakatnya. Bagaimana mungkin Tang Zhenhua tidak tegas padanya? Karena kompetisi tidak memberinya pukulan, dia akan melakukannya sendiri. Tang Zhenhua memberi Lan Xuanyu kelas Meisha dengan mentalitas ini. Juga, dia merasa bahwa memukuli muridnya sendiri seperti karung tinju tanpa keberatan adalah perasaan yang cukup bagus. Lan Xuanyu, yang sudah lama tidak muntah setelah kelas mengemudikan pesawat ruang angkasa berakhir, muntah lagi hari ini. Saat dia keluar dari Meisha, dia sudah memar dan bengkak akibat benturan. Dan ini berada di bawah perlindungan tubuh naga emasnya. Kita lanjutkan besok. Tang Zhenhua menepuk pundaknya dan pergi. Saat ini, Lan Xuanyu hanya menantikan hari ketika dia bisa pergi ke planet peri. Uji coba Meisha ini bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dalam semalam. Meskipun dia memiliki dasar mengemudikan pesawat ruang angkasa, keduanya sangat berbeda. Kuncinya adalah tangannya tidak bisa mengikuti otaknya, dan tubuhnya tidak bisa mengikuti penilaiannya. Hanya aspek ini saja yang membutuhkan banyak waktu untuk berlatih. Suasana di antara tahun-tahun pertama sangat bagus. Kemenangan kali ini telah sangat merangsang antusiasme setiap orang untuk berkultivasi. Mereka telah mengalahkan seluruh pengadilan luar, jadi tentu saja mereka harus mempertahankan kehormatan ini. Karenanya, semua orang berkultivasi dengan sekuat tenaga. Akhirnya, tiba waktunya untuk berangkat. Ketika Lan Xuanyu menerima berita bahwa mereka akan berangkat ke planet peri keesokan harinya, dia terharu sampai menangis. Perasaan dilecehkan setiap hari terlalu tidak menyenangkan. Meskipun selama proses ini, dia secara bertahap mulai merasa seperti dia lebih mengendalikan keseimbangannya dan Meisha putih yang rumit, dia akhirnya bisa menahan serangan gurunya untuk beberapa saat lagi. Namun, hasilnya tidak akan berubah. Selanjutnya, serangan Tang Zhenhua menjadi lebih kuat, sampai-sampai dia tidak memiliki energi untuk berlatih menempa selama 10 hari terakhir. Dia merasa pusing setiap hari.
Hanya dengan mengonsumsi buah vermilion di Danau Dewa Laut untuk berkultivasi, dia bisa merasa sedikit terhibur. Dia terus merangsang garis keturunannya dan meningkatkan kecepatan dia menyerap energi kehidupan. Hanya dalam waktu setengah bulan, Lan Xuanyu sudah memperoleh cukup banyak. Tidak hanya kekuatan jiwanya meningkat satu peringkat, tetapi pusaran garis keturunannya juga menjadi lebih padat. Ketika dia mencoba melakukan transformasi Dewa Naga, dia jelas bisa mempertahankannya lebih lama dari sebelumnya. Pagi-pagi Bas Jiwa sudah menunggu di depan blok pengajaran utama. Selain Qianlei, yang mengasingkan diri, semua tahun pertama naik bas. Bab 506 Narasi Wang Tianyu I. Meskipun mereka mengatakan akan menghadiri upacara tersebut, sebenarnya itu setara dengan perjalanan luar angkasa, dan itu adalah perjalanan ke planet yang tidak terbuka untuk warga biasa. Ini terlalu luar biasa untuk anak berusia 12 tahun seperti mereka. Tidak ada misi, tidak ada ujian, tidak perlu belajar atau berkultivasi. Pergi ke planet yang dikatakan sangat indah itu seperti mimpi. Oleh karena itu, setelah menaiki bas, semua orang melupakan kelelahan akibat latihan mereka dan sangat bersemangat. Lan Xuanyu dan Liu Feng duduk bersama dengan Dong Qianqiu dan Lan Mengqin. Yuanen Huihui dan Tang Yuge duduk bersama. Sejak mereka melewati pertempuran bersama, hubungan Tang Yuge dan Yuanen Huihui tidak lagi sekaku sebelumnya. Mereka kadang-kadang berbicara beberapa kata, tetapi mereka tidak dekat. Masih ada penghalang di antara mereka. Emosi Tang Yuge adalah yang paling rumit saat menuju ke planet peri. Dia mungkin orang yang paling tidak menyukai planet ini di antara tahun-tahun pertama karena, dalam arti tertentu, orang-orang di sanalah yang menyebabkan dia kehilangan kebahagiaan keluarganya. Yuanen Huihui pura-pura memandang Tang Yuge dengan santai. Awalnya, dia bahkan berpikir bahwa Tang Yuge mungkin tidak mengikuti kelas ke planet peri, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar memutuskan untuk pergi. Ketika dia menceritakan berita ini kepada ayahnya tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tahu bahwa ayahnya merasa agak sedih. "Apakah kamu benar-benar pergi?" Yuanen Huihui hanya bisa bertanya. Tang Yuge menatapnya. "Kenapa aku tidak bisa pergi? Aku tidak mengatakan bahwa kamu tidak bisa pergi. Hanya saja," Tang Yuge berkata, "maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya hanya ingin pergi ke sana dan melihat apa sebenarnya yang bisa membuat beberapa orang melupakan rumahnya dan melupakan tanggung jawabnya." "Planet peri sangat indah," kata Yuanen Huihui. "Kepadatan energi kehidupan di sana tidak kalah dengan planet Douluo, tapi berbeda. Energi kehidupan di sana tersebar dan bebas." Tang Yuge berkata dengan dingin, "Kebebasan berarti tidak ada tanggung jawab." Ekspresi Yuanen Huihui menjadi jelek. "Kalau begitu, tidak perlu melanjutkan percakapan ini. Tang Yuge, apakah saya meminta Anda untuk berbicara dengan saya? Ada apa dengan kalian berdua?" Lan Xuanyu berbalik tanpa daya dan berkata kepada Yuanen Huihui, "Huihui, ganti tempat duduk dengan Liu Feng." Yuanen Huihui mengejek dan berdiri. "Aku tidak ingin duduk dengan orang yang tidak masuk akal." Liu Feng juga tidak berdaya. Dia bangkit dan berganti tempat duduk bersamanya, duduk di sebelah Tang Yuge. Lan Xuanyu menghibur Yuanen Huihui dengan suara rendah, tetapi Liu Feng melirik Tang Yuge dan tidak mengatakan apa-apa. Dia bukan orang yang banyak bicara dan tidak tahu harus berkata apa kepada Tang Yuge dalam keadaan ini. Tang Yuge tiba-tiba menatapnya dan berkata, "Kamu pikir aku juga tidak masuk akal?" Liu Feng menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu apa yang telah Anda lalui dan saya tidak memiliki kualifikasi untuk menilai. Tapi saya pikir tidak apa-apa selama Anda tidak melampiaskan amarah Anda." "Tidak melampiaskan amarahku." Tang Yuge sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan ini padanya. Liu Feng berkata, "Jadilah dirimu sendiri." Tang Yuge bertanya, "Apakah kamu mencoba yang terbaik untuk menjadi dirimu sendiri?" Liu Feng mengangguk. "Bakatku mungkin yang terburuk di seluruh kelas, dan aku tidak punya banyak kemampuan. Saya hanya bisa tinggal di sini dengan berusaha lebih keras dan berjuang lebih keras dari yang lain. Xuanyu yang membawa saya ke sini, dan yang ingin saya lakukan sekarang adalah bekerja keras dan tetap bersama semua orang. Saya punya teman di sini dan saya punya tujuan yang ingin saya perjuangkan dengan kerja keras. Saya suka Shrek." Tang Yuge menganggukkan kepalanya. Dia tahu sedikit tentang situasi Liu Feng dan bisa merasakan betapa kerasnya bocah pendiam ini bekerja. Dia telah melihat bekas luka di tubuh Liu Feng lebih dari sekali.
Yang meninggalkan kesan terdalam padanya adalah sikap pantang menyerah Liu Feng terhadap Liu Baochuan. Dia sangat pendiam dan biasanya tampak sedikit pendiam. Tapi dia sangat pekerja keras dan bekerja lebih keras dari orang lain. Baru saja, ketika dia mengatakan bahwa dia menyukai Shrek, Tang Yuge dengan jelas melihat cahaya berkedip di matanya. "Kamu orang yang murni," kata Tang Yuge secara naluriah. Liu Feng tersenyum. "Sangat menyenangkan menjadi murni. Saya suka bekerja keras dengan tujuan." "Apakah Anda memiliki tujuan?" Tang Yuge tercengang dengan pertanyaannya. "Itu benar. Apakah saya punya tujuan? Atau lebih tepatnya, apa tujuan saya? Dalam hal jiwa bela diri, bahkan di Akademi Shrek, jiwa bela dirinya bisa dianggap luar biasa. Arah di mana dia bergerak maju juga sangat jelas. Selama dia terus meningkat dan menjadi lebih kuat, hampir pasti dia akan menjadi ahli di masa depan. Selama tidak ada yang tidak terduga terjadi. Tapi apakah dia punya tujuan? Paling tidak, dia tidak memiliki pengejaran intens Liu Feng. Semua orang tahu bahwa tujuannya adalah menjadi lebih kuat dan mengikuti jejak rekan-rekannya. Dan bagaimana dengan dia? Apa tujuannya? Untuk membuktikan dirinya, untuk menunjukkan orang itu. Tapi apakah itu benar-benar berarti? Untuk sesaat, Tang Yuge bingung. Liu Feng memandangnya dan tiba-tiba berkata dengan serius, "Jika kamu tidak memiliki tujuan, mengapa kamu tidak menetapkan tujuan untuk dirimu sendiri?" "Tujuan apa?" Tang Yuge bingung. "Misalnya, menjadi dewa. Menjadi dewa, itu terlalu sulit." Tang Yuge tersenyum pahit. "Justru karena saya tahu betapa sulitnya saya tidak menetapkan tujuan seperti itu untuk diri saya sendiri. Menjadi dewa bukan hanya tentang kekuatan, itu juga bergantung pada keberuntungan dan peluang." Liu Feng berkata dengan acuh tak acuh, "Peluang dan keberuntungan diserahkan kepada mereka yang siap. Jika tidak sulit, apakah masih layak untuk dibidik?" Tang Yuge terdiam sesaat sebelum dia berkata, "Pikiranmu lebih jernih dariku. Saya akan mencoba." Mobil melaju keluar dari Akademi Shrek dan langsung menuju pusat luar angkasa kota Shrek. Mereka akan berangkat langsung dari sana dan terbang ke planet peri. Jarak dari Akademi ke pusat luar angkasa sangat dekat, dan siswa Akademi Shrek memiliki segala macam perlakuan istimewa di kota Shrek. Ada bagian khusus yang memungkinkan mereka naik ke pesawat ruang angkasa. Kali ini, sebagai wali kelas, Xiao Qi mengikuti. Tidak hanya itu, ketika mereka menaiki pesawat luar angkasa, mereka segera menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya yang berada di pesawat luar angkasa eksklusif ini, ada lusinan orang lain bersama mereka. Dan di antara orang-orang ini, selain beberapa seragam biasa, sisanya adalah seragam sekolah berwarna merah yang mewakili pengadilan negeri. Pada saat yang sama, para senior pengadilan negeri ini tidak terlihat terlalu tua dan terlihat sangat muda. Paling tidak, Lan Xuanyu merasa kebanyakan dari mereka terlihat lebih muda dari Zheng Longjiang. Hanya ada tahun-tahun pertama dari pengadilan luar, dan mereka jelas jauh lebih muda daripada para senior pengadilan dalam. Jadi, yang menyambut mereka adalah senyuman hangat para senior pengadilan negeri. Di depan, seorang pria parubaya yang bermartabat berdiri di sana dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kami akan berangkat ke planet peri dan kalian mewakili Shrek. Sebelum kita berangkat, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kepada kalian." Suara pria parubaya itu tidak keras, tetapi sepertinya bergema di benak semua orang. Segera, semua orang terdiam dan mata mereka terfokus padanya. "Saya wakil Master Paviliun Dewa Laut, Wang Tianyu. Saya bertanggung jawab memimpin tim kali ini. Murid pengadilan dalam pada dasarnya semua sudah mengenal saya, jadi harap ingat saya dengan baik, tahun pertama dari pengadilan luar. Kunjungan ke planet peri ini adalah kesempatan bagi kalian semua di sini. Ini adalah kesempatan langka, dan akademi kami telah memperoleh tempat terbanyak untuk kesempatan ini. Jadi, kalian semua mewakili Shrek Academy. Kami bukan satu-satunya yang pergi ke upacara, tetapi juga pemerintah federasi dan pihak lain. Kalian semua mungkin sudah tahu bahwa bagian terpenting dari upacara ini secara alami adalah kesengsaraan Dewa Binatang di Tian. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya kesengsaraan surgawi ini, tetapi ini terkait dengan apakah seseorang dapat menerobos untuk menjadi dewa. Meskipun kesengsaraan jiwa binatang berbeda dari terobosan manusia, ada berbagai cara untuk mencapai tujuan yang sama. Dapat menyaksikan pemandangan seperti itu adalah kesempatan yang sangat baik bagi Anda semua. Anda dapat sepenuhnya mengalami perubahan hukum langit dan bumi. Jika Anda ingin menembus peringkat dewa, pemahaman dan kontrol hukum sangat penting.
Bab 507 Narasi Wang Tianyu 2. Kedua, upacara kali ini sebenarnya adalah pembukaan bagi kita manusia di dunia Soulbeast. Anda semua adalah master jiwa dan secara alami tahu bahwa jiwa roh yang telah Anda gabungkan hampir semuanya diciptakan oleh pagoda roh, tetapi mereka tidak benar-benar berasal dari jiwa binatang. Dengan kemajuan zaman, bahkan jiwa-jiwa 100.000 tahun dapat diciptakan. Namun, meskipun Spirit Souls buatan memiliki efek yang sama, mereka tidak memiliki spiritualitas dan jarang ada untuk menemani master jiwa dalam pertempuran. Ini karena begitu jiwa roh mati dalam pertempuran, itu akan merusak esensi master jiwa. Itu sebabnya Anda diajari untuk tidak melepaskan jiwa roh Anda untuk bertarung di luar tubuh Anda untuk mencegah hal ini terjadi. Kecuali kalian bisa menerobos ke ketuhanan dan memberikan jiwa roh kalian spiritualitas tingkat dewa. Ketika Spirit Souls pertama kali muncul, sebenarnya pendiri Spirit Pagoda yang telah mencapai kesepakatan dengan Soulbeast yang sekarat. Mereka akan menggunakan upacara khusus untuk mengubahnya menjadi jiwa roh mereka sendiri dan membiarkannya hidup untuk jangka waktu tertentu. Jika mereka beruntung, itu akan setara dengan bertahan dalam bentuk lain jika master jiwa menerobos menjadi dewa. Oleh karena itu, Soulbeast tidak sepenuhnya menentang menjadi Spirit Soul manusia. Itu tergantung pada potensi kondisi fisik manusia dan jiwa binatang. Kesengsaraan Dewa Binatang di Tian yang terjadi kali ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan. Bagi kami, jika gagal, maka Dewa Binatang memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi jiwa roh. Tentu saja, kemungkinan besar jiwanya akan menghilang di bawah malapetaka besar. Jika ada di antara Anda yang benar-benar dipilih oleh Dewa Binatang, maka Anda pasti bisa berkultivasi dan menjadi dewa. Anda kemudian akan memenangkan jackpot. Pada titik ini, ekspresi Wang Tianyu memiliki sedikit fanatisme. Alasan mengapa kamu dipilih dari generasi muda pengadilan luar dan pengadilan dalam adalah karena kalian berbakat dan pada saat yang sama, kalian memiliki cukup ruang untuk mengakomodasi Spirit Souls. Hampir tidak mungkin bagi semua master jiwa dengan 8 cincin ke atas untuk menyatu dengan Spirit Souls. Namun, kemungkinan diakui oleh Dewa Binatang di Tian dan dia gagal dalam kesengsaraan terlalu rendah. Namun perayaan ini sebenarnya memiliki arti lain, yaitu memilih beberapa Soulbeast yang tidak mau mati dan membiarkan mereka memilih manusia untuk secara sukarela berubah menjadi Spirit Soul mereka. Jiwa roh seperti itu tidak diragukan lagi memiliki spiritualitas yang jauh melampaui roh jiwa buatan manusia. Ini adalah kesempatan langka untuk kalian semua, terutama tahun-tahun pertama dari Outer Court. Ini juga hal terpenting bagi kalian semua selama perjalanan ke Elven Planet kali ini. Saya harap kalian semua bisa mendapatkan sesuatu. Ini sangat penting untuk kultivasi masa depan Anda. Master Pavilion, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Lan Xuanyu mengangkat tangannya. Wang Tianyu secara alami mengenalinya. Dia meliriknya dan berkata, silakan. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, baru saja, Anda mengatakan bahwa jika seseorang bisa mendapatkan persetujuan dari Dewa Binatang di Tian, dia pasti akan bisa berkultivasi dan menjadi dewa. Mengapa demikian? Dewa Binatang di Tian sendiri tidak bisa berkultivasi untuk menjadi dewa. Wang Tianyu berkata, ini melibatkan banyak hal rumit, dan saya tidak begitu yakin tentang beberapa di antaranya. Tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa alasan mengapa saya mengatakan ini adalah karena kekuatan Beast God di Tian. Jika itu sesuai dengan standar kita manusia, dia seharusnya sudah berkultivasi ke peringkat dewa sejak lama. Namun, kultivasinya secara tidak terlihat ditekan oleh hukum, jadi dia tidak dapat menembus batasan itu. Setelah mengalami 8 malapetaka besar, ia mampu bertahan hingga sekarang, dan ia telah lama ditempa ribuan kali. Kalian semua harus tahu bahwa seiring dengan evolusi planet induk, kita sebagai master jiwa sudah bisa menembus dari batas peringkat kita sebelumnya 99 ke peringkat tertinggi 120. Namun nyatanya, hampir tidak ada yang bisa mencapai peringkat 120 dan di atas. Jika seseorang melampaui peringkat 100, satu adalah peringkat dewa dan juga dikenal sebagai dewa peringkat ketiga. Tetapi jika seseorang melampaui peringkat 110, dia hanyalah dewa peringkat kedua. Di atas peringkat 120, itu adalah promosi ke dewa peringkat pertama. Menurut penilaian kami, jika Beast God berhasil, dia mungkin akan menembus ke peringkat 110 ke atas, atau bahkan 120. Terima kasih, Master Pavilion. Setelah mendengar kata-katanya, mata semua siswa yang hadir,
termasuk pengadilan negeri, menjadi bersemangat. Meski peluangnya tipis, itu masih lebih baik daripada tidak punya peluang. Tahun-tahun pertama akhirnya menyadari betapa besar kesempatan untuk menghadiri upacara tersebut. Semua orang memandang Lan Xuanyu dengan lebih kagum. Awalnya, itu sudah cukup baik bagi seluruh tahun pertama untuk memiliki kesempatan, tetapi di bawah bimbingan pemimpin kelas ini, semua orang memiliki kesempatan untuk pergi ke planet peri untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut. Dewa binatang di Tian menjadi jiwa roh mereka hanyalah sebuah mimpi, tetapi bahkan tanpa dewa binatang, mereka masih memiliki kesempatan untuk memiliki jiwa roh lainnya. Jika mereka dipilih oleh makhluk jiwa yang kuat, itu pasti akan bermanfaat bagi kultivasi mereka. Jiwa roh yang berasal dari binatang jiwa sejati pasti bisa bertarung bersama mereka. Lan Xuanyu duduk kembali. Dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang Spirit Souls karena cincin jiwanya tidak pernah berasal dari Spirit Souls manapun. Satu-satunya yang menyerupai jiwa roh adalah keras sutra emas yang dia bawa keluar dari dunia jiwa. Setelah menyatu dengan tulang jiwa macan tutul mata emas, tampaknya telah mengalami mutasi. Hanya saja keras sutra emas telah tidur di tubuhnya dan Lan Xuanyu telah dengan hati-hati merasakan kondisinya sebelumnya. Sejak keras sutra emas meninggalkan dunia Douluo, tampaknya telah mengalami perubahan. Awalnya tampak sangat cerdas, tetapi seiring berjalannya waktu, spiritualitasnya berangsur-angsur menghilang. Itu bahkan menjadi tidak aktif di tubuhnya dan berubah menjadi tubuh energi. Akibatnya, Lan Xuanyu jarang menggunakan kemampuannya. Dia sebelumnya menggunakan kemampuan tatapan mata emas, tetapi setelah menggunakannya, dia menyadari bahwa spiritualitas dan aura keras sutra emas akan melemah juga. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diisi ulang dengan energi kehidupan. Sederhananya, keras sutra emas yang dia keluarkan seperti rumput bebek tanpa akar, sepertinya hanya bisa dikonsumsi tapi tidak bisa diisi ulang. Dia sudah mencoba menggunakan kekuatan garis keturunan, kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan vitalitasnya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lan Xuanyu bahkan merasa jika ini terus berlanjut, itu akan hilang sama sekali setelah beberapa tahun. Mungkin inilah alasan mengapa itu dibawa keluar dari dunia jiwa. Dia bahkan lebih tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia jiwa. Jiwa roh. Bisakah saya memiliki jiwa roh yang benar-benar milik saya? Lan Xuanyu juga tidak tahu, tapi sepertinya dia menantikannya. Setelah Qian Lei menyatu dengan Fatih Jin, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Dia awalnya adalah pemanggil yang sederhana dan tidak dapat diandalkan, tetapi dia sekarang hampir menjadi master jiwa tipe serangan tipe kekuatan. Setelah kebangkitan garis keturunan Golden Behemoth Fatih Jin, dia tidak tahu seberapa besar perubahannya. Lalu, bisakah dia menemukan Spirit Soul yang cocok? Dia sebenarnya tidak membutuhkan mereka untuk meningkatkan cincin jiwanya, jadi apa yang akan terjadi jika dia menyatu dengan jiwa roh? Setelah Wang Tianyu memberikan pengenalan sederhana tentang situasinya, dia memberi perintah untuk lepas landas. Pesawat ruang angkasa lepas landas dengan mulus dan perlahan terbang ke angkasa di tengah getaran. Lan Xuanyu tidak lagi penasaran seperti saat pertama kali naik pesawat ruang angkasa. Dia hampir terbiasa duduk di pesawat ruang angkasa saat dia diam-diam mengedarkan kekuatan jiwanya dan bermeditasi. Mengetahui bahwa mereka sedang menuju ke planet yang jauh, dia telah menyerap cukup banyak energi kehidupan tadi malam dan berkultivasi di Danau Dewa Laut selama lebih dari 2 jam. Faktanya, setiap kali dia berkultivasi di Danau Dewa Laut, dia tidak akan pernah tinggal lebih sedikit. Tang Yue telah menerima instruksi Ootsu dan menutup mata terhadap waktu kultivasi Lan Xuanyu. Bagaimanapun, dia mengabaikannya setiap kali dia menyerahkan 3 lambang kuning sebagai biaya masuk. Bab 508 tiba di planet peri. Efek kultivasi Lan Xuanyu melalui buah vermilion sangat jelas. Peningkatan kekuatan jiwanya adalah yang kedua, tetapi yang paling penting adalah pertumbuhan pusaran garis keturunannya. Saat pusaran garis keturunannya terus meningkat, ada banyak perubahan. Warna di dalamnya menjadi lebih kaya dan lebih padat. Ini memungkinkan dia untuk bertahan lebih lama dalam kondisi transformasi Dewa Naga. Dengan bimbingan Nana selama pertandingan terakhir, Lan Xuanyu menyadari banyak hal. Dia menyadari bahwa tubuhnya seperti harta karun. Meskipun kultivasinya secara keseluruhan tidak cukup kuat, jika dia benar-benar dapat mengendalikan semua kemampuannya saat ini, dia tidak akan lebih lemah dari rekan-rekannya. Karenanya, saat berkultivasi, dia juga bekerja keras untuk meningkatkan kendali atas kemampuannya.
Pelayaran ini akan memakan waktu sangat lama karena planet Elven adalah yang terjauh dari planet induk di antara planet administratif yang sudah dimiliki manusia. Mereka harus melalui 3 lompatan luar angkasa sebelum bisa mencapainya. Seluruh perjalanan akan memakan waktu hingga 15 hari. Dan ini hanya untuk perjalanan satu arah. Kehidupan di pesawat ruang angkasa tentu saja membosankan, sehingga meditasi menjadi pilihan mayoritas orang. Langkah-langkah pertahanan pesawat ruang angkasa eksklusif Akademi Shrek sangat bagus. Meskipun ruang setiap orang tidak besar, mereka semua memiliki penghalang sendiri. Bahkan jika mereka melompati ruang angkasa, itu tidak akan mempengaruhi meditasi Master Jiwa. Lan Xuanyu juga bermeditasi sepanjang waktu. Meskipun dia telah meningkat pesat melalui bantuan buah vermilion selama periode ini, dia telah meningkat terlalu cepat. Dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk merasakan perubahan di tubuhnya sambil menstabilkan kekuatan kerajaan dan garis keturunannya. Meskipun dia telah menyerap banyak energi kehidupan, itu masih belum cukup baginya untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Tapi Lan Xuanyu punya cara. Dia sangat kaya sekarang, dan sebelum berangkat, dia telah membeli beberapa buah dengan energi kehidupan yang kaya dari kantor pertukaran khusus. Misalnya, buah kehidupan tanpa akhir. Buah ini tumbuh di pohon abadi, dan ada pepatah yang mengatakan bahwa itu adalah air matanya. Itu sebenarnya adalah sekresi dari pohon abadi yang kemudian dibentuk menjadi manik-manik transparan agar-agar. Ini tidak bisa dimakan langsung dan harus disimpan di mulut. Saat melakukannya, energi kehidupan di dalamnya akan dilepaskan. Jika di masa lalu, Lan Xuanyu paling banyak akan mengeluarkan sebagian air danau Dewa Laut. Ketika dia kekurangan energi kehidupan, dia akan meminum air danau Dewa Laut untuk mengisinya kembali. Tapi sekarang, dia telah membawa lebih dari 10 buah tak berujung. Masing-masing dari mereka dapat memberinya energi kehidupan selama 3 hingga 4 hari untuk diolah. Menambahkan energi kehidupan yang dia serap dari danau Dewa Laut sebelumnya, itu cukup untuk memastikan bahwa dia memiliki energi kehidupan yang cukup untuk dirinya sendiri selama seluruh perjalanan. Inilah artinya menjadi kaya dan disengaja, menggunakan metode mewah untuk memastikan bahwa kecepatan kultivasinya tidak akan terpengaruh oleh situasi apapun. Semuanya, tolong akhiri meditasi kalian secepat mungkin. Kami akan segera tiba di Elven Planet. Aku ulangi, tolong akhiri meditasimu secepat mungkin, kita akan mencapai planet peri. Sebuah suara elektronik membangunkan para siswa yang sedang bermeditasi. Ini adalah 15 hari penuh. Para siswa yang bangun meregangkan tubuh mereka dan merasakan betapa tegangnya seluruh tubuh mereka. Perjalanan kali ini terlalu panjang. Perjalanan luar angkasa selama 15 hari menyebabkan kelelahan mental yang cukup banyak. Pesawat ruang angkasa yang mereka tumpangi tidak besar dan tidak memiliki area aktivitas. Hampir setiap orang berkultivasi dan meskipun waktu berlalu dengan cepat melalui meditasi, mereka selalu terbangun di tempat yang sama. Kita akhirnya di sini. Lan mungkin meregangkan punggungnya dan melihat keluar jendela. Pada saat ini, semua orang tanpa sadar melihat keluar jendela. Namun, di luar jendela berwarna putih dan pesawat ruang angkasa sedikit bergetar seolah-olah sedang melewati atmosfer planet. Saat ini, Lan Xuanyu sudah terbangun dari meditasinya. Dia menenangkan diri dan memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Tepat pada saat ini, pemandangan di luar jendela tiba-tiba berubah dan semua warna putih menghilang. Setelah itu, sepetak hijau mulai terlihat. Pada saat yang sama, sistem ventilasi internal pesawat ruang angkasa terhubung ke dunia luar dan menghubungkan udara masuk. Tiba-tiba, Lan Xuanyu merasakan energi kehidupan yang melimpah dan kaya mengalir ke arahnya. Dia masih memiliki buah di mulutnya, tetapi ketika dia tiba-tiba merasakan energi kehidupan yang begitu kaya, semua pori-porinya terbuka dan dia dengan rakus menyerap energi kehidupan yang kaya ini. Itu tidak lebih lemah dari energi kehidupan dari planet induk. Sungguh perasaan yang nyaman. Lan Xuanyu sepertinya bisa merasakan aura kehidupan yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, membentuk lapisan lingkaran hijau dan berkilau. Pusaran garis keturunannya juga terstimulasi dan mulai berputar lebih cepat. Dia melihat keluar jendela dan melihat tanaman yang sebagian besar berwarna hijau. Itu benar, bahkan dari ketinggian di langit, yang dia lihat hanyalah warna hijau. Di tengah kehijauan, ada beberapa warna pelangi. Awan berkabut dan awan putih murni melayang di langit dengan warna hijau sebagai dasarnya. Ini terlalu indah. Permukaan hijau planet induk sudah sangat besar, tetapi planet di depan mereka jelas hanya hijau.
Betul, selain hijau, hampir tidak ada warna lain. Mereka bahkan tidak bisa melihat lautan. Ini benar-benar sebuah planet dengan energi kehidupan yang sangat padat. Lan Xuanyu menoleh ke Yuanen Hui dan bertanya, Hui, di mana sumber air planetmu? Yuanen Hui tersenyum. Mereka semua ada di bawah pohon. Sebenarnya ada sungai dan danau, tapi semuanya air tawar. Ada terlalu banyak pohon dan semuanya tertutup. Segera, Lan Xuanyu dan yang lainnya memahami konsep memiliki terlalu banyak pohon. Saat pesawat ruang angkasa secara bertahap mendekati permukaan planet, mereka mulai melihat banyak pohon yang menjulang tinggi. Beberapa pohon ini tingginya lebih dari 3.000 meter, dan samar-samar mereka bisa melihat beberapa rumah pohon di atasnya. Ada cukup banyak pohon yang tingginya lebih dari 1.000 meter, dan banyak juga yang tingginya ratusan meter. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Apa artinya 3.000 meter? Itu tidak jauh berbeda dari pohon abadi. Itu hanya inferior dalam hal lebar. Energi kehidupan di sini hanya bisa digambarkan sangat padat. Tapi Lan Xuanyu samar-samar bisa merasakan bahwa tempat ini berbeda dari planet induk. Tingkat energi kehidupan di planet Douluo sepertinya lebih tinggi daripada di sini. Meskipun energi kehidupan di sini kaya, itu tidak memberinya keakraban yang sama seperti yang diberikan energi kehidupan di planet Douluo kepadanya. Ya, energi kehidupan di sini murni energi kehidupan, tetapi tidak memiliki emosi. Mungkin inilah perbedaan antara tempat ini dan planet Douluo. Pesawat ruang angkasa terbang melewati kanopi besar dan mendarat di tanah. Bahkan tanahnya hijau dan tertutup rumput. Semua bangunan di sini terbuat dari kayu, bahkan pusat ruang angkasa tempat pesawat ruang angkasa diparkir. Ketika pesawat ruang angkasa perlahan mendarat, sekelilingnya benar-benar tertutup warna hijau. Pesawat ruang angkasa berhenti. Di kejauhan, ada banyak tanaman merambat di pohon besar yang berkumpul dan melilit pesawat luar angkasa. Mereka membentuk tangga yang terbuat dari tanaman merambat yang mengarah ke pohon besar. Ada lubang di pohon. Ini hampir pertama kalinya berada di sini untuk semua siswa Akademi Shrek, dan keingintahuan mereka terusik. Turun dari pesawat ruang angkasa. Wang Tianyu memimpin dan berjalan menuju pintu keluar. Para siswa dengan cepat mengikuti di belakangnya. Di sisi tahun pertama, Xiao Qi, guru yang bertanggung jawab, memimpin tim dan mengikuti Wang Tianyu keluar. Sudah ada orang yang menunggu di luar. Berdiri di depan adalah seorang wanita dengan gaun hijau panjang. Dia tampak berusia 30-an dan memiliki wajah cantik dan kulit putih. Gaun hijau panjangnya tampak seperti seluruhnya terbuat dari daun hijau zamrud. Rambut panjang hijau mudanya menutupi punggungnya dan dia memiliki mahkota emas samar di kepalanya yang berkilau. Salam, Yang Mulia, bagaimana saya bisa menyusahkan Anda untuk menyambut saya secara pribadi? Wang Tianyu dengan cepat maju dan menyapanya sambil tersenyum. Bab 509 Ratu Peri. Wanita yang dia panggil sebagai Ratu, tersenyum dan berkata, Akademi Shrek adalah tempat yang paling aku dambakan. Karena Master Pavilion datang ke sini secara pribadi, saya tentu saja harus menyambutnya. Pavilion Master dan semua orang telah bekerja keras. Silakan ikuti saya. Saat itu, suara terkejut datang dari kerumunan. Nenek, setelah panggilan ini, sesosok keluar dari kerumunan dan menerkam wanita berbaju hijau. Itu adalah Yuanen Hui. Ratu memeluk Yuanen Hui dan tertawa. Hui kecilku juga ada di sini. Biarkan nenek melihatnya, aku sangat merindukanmu. Saat dia berbicara, dia mencium kening Yuanen Hui dengan ekspresi penuh kasih sayang. Di antara tahun-tahun pertama, ekspresi Tang Yuge berubah dan menjadi jelek. Lan Xuanyu telah memperhatikannya sepanjang waktu. Melihat ekspresi jeleknya, dia menyenggol Dong Qianqiu yang berada di sebelahnya, lalu menyenggol bibirnya ke arah Tang Yuge. Meskipun mereka tidak sepenuhnya jelas tentang keluarga Tang Yuge dan Yuanen Hui, mereka secara kasar dapat menebak apa yang terjadi. Dong Qianqiu mengerti dan segera pergi ke sisi Tang Yuge untuk memegang tangannya. Tang Yuge menatapnya dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Dan pada saat ini, orang lain berjalan di samping Ratu dan mengangguk ke arah Wang Tianyu. Halo, Master Pavilion Wang, kita bertemu lagi. Itu adalah seorang pria muda. Wajahnya sangat pucat tapi matanya sangat aneh. Tampaknya ada murid yang tak terhitung jumlahnya di dalam diri mereka yang melahap cahaya di udara. Wang Tianyu mengambil inisiatif untuk menjabat tangannya. Halo, lama tidak bertemu, Myriad Demon King.
Pria muda yang dia panggil sebagai Myriad Demon King tersenyum. Itu benar, saya belum kembali dalam beberapa saat. Beast God harus bersiap-siap untuk persiapan terakhir sehingga dia tidak bisa datang secara pribadi dan meminta saya untuk meminta maaf atas namanya. Orang-orang yang datang untuk menyambut Akademi Shrek kali ini sebagian besar adalah Ratu Peri dan Raja Iblis Segudang. Mereka mewakili ras elf, penduduk asli planet elf dan makhluk jiwa yang telah bermigrasi ke sini. Myriad Demon King terlalu sopan, jawab Wang Tianyu acuh tak acuh. Pavilion Master Wang, serta teman-teman kami dari Akademi Shrek yang datang dari jauh, tolong ikuti kami. Pada saat ini, Ratu Elf memegang tangan Yuanen Hui Hui dan memberi isyarat mengundang. Di bawah pimpinannya dan Myriad Demon King, semua orang memasuki lubang pohon. Lubang pohon itu sangat lebar, tapi itu adalah lorong yang mengarah langsung ke bangunan kayu besar di belakang. Melalui pengamatan, Lan Xuanyu menemukan bahwa orang-orang yang datang untuk menyambut mereka jelas terbagi menjadi dua faksi. Satu sisi mengikuti Ratu Peri, sementara yang lain mengikuti Raja Iblis Myriad. Ada sangat sedikit orang yang mengikuti Myriad Demon King. Hanya ada dua dari mereka, seorang pria dan seorang wanita. Keduanya memiliki aura berat dan mata seperti kilat. Untuk dapat berubah menjadi bentuk manusia diperlukan budidaya lebih dari 100.000 tahun. Ini berarti bahwa selain Myriad Demon King, keduanya juga adalah monster jiwa 100.000 tahun. Hidup di planet lain dari Federasi, kebanyakan orang belum pernah melihat makhluk jiwa yang nyata sebelumnya. Pemahaman mereka tentang jiwa binatang sebagian besar berasal dari dunia Douluo. Bangunan kayu raksasa ini adalah satu-satunya pusat ruang angkasa di planet ini. Meskipun itu adalah salah satu planet administratif Federasi, karena sudah diberikan kepada makhluk jiwa, hampir semua planet diperintah oleh mereka. Tanpa izin dari Soul Beast, pesawat ruang angkasa Federasi tidak diizinkan datang ke sini dengan mudah. Tetapi demi persahabatan antara Federasi dan binatang buas, planet ini akan terbuka untuk Federasi untuk jangka waktu tertentu setiap tahun, memungkinkan kegiatan pariwisata dan komunikasi kelas atas. Namun, sangat sedikit orang yang benar-benar datang ke planet ini. Tentu saja, ada beberapa kekuatan besar yang dikecualikan, seperti Akademi Shrek, Kuil Dewa Perang, dan Pagoda Roh. Mereka akan secara teratur berkomunikasi dengan makhluk jiwa, sehingga mereka secara alami dapat datang ke planet peri. Akademi Shrek sering mengatur agar siswa datang untuk bertukar dan belajar. Pada saat yang sama, ada juga makhluk jiwa yang mengundang mereka untuk terlibat dalam pertukaran dua arah dengan makhluk jiwa yang berada di ambang kematian untuk menjadi jiwa roh mereka. Meskipun Federasi dan monster jiwa dapat hidup berdampingan dengan damai sekarang, dunia monster jiwa masih paling mempercayai Akademi Shrek. Lagi pula, Akademi Shrek telah bersikap netral selama bertahun-tahun. Ketika jiwa binatang kuat, mereka pernah memimpin manusia untuk melawan mereka. Ketika mereka menurun dan berada di ambang kepunahan, Akademi Shrek menonjol dan mengusulkan agar manusia hidup berdampingan secara damai dengan makhluk jiwa untuk menstabilkan ekosistem. Oleh karena itu, Soul Beast menghormati dan takut pada Akademi Shrek. Terutama karena meskipun monster jiwa itu kuat, hanya ada sedikit monster jiwa yang benar-benar memiliki kekuatan tempur ahli peringkat dewa. Sehubungan dengan kesengsaraan dewa binatang kali ini, dunia binatang jiwa menempatkan kepentingan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena hanya dengan menjadi dewa dan menjadi dewa yang kuat garis keturunan mereka akan menjadi lebih kuat. Tetapi untuk dewa binatang untuk mencapai keilahian, ada banyak prasyarat, seperti dukungan Federasi. Apakah Federasi akan mengizinkan seorang ahli seperti dia untuk berkultivasi ke peringkat dewa juga merupakan masalah besar. Dalam aspek ini, garis keturunan binatang buas didukung oleh Akademi Shrek. Akademi Shrek percaya bahwa memiliki binatang jiwa peringkat dewa akan membantu Federasi menguasai planet Elfen. Pada saat yang sama, itu juga menunjukkan bahwa bahkan jika Beast God menjadi dewa, itu tidak akan pernah mengancam kekuasaan Federasi. Tentu saja, Dewa Binatang di Tian secara pribadi telah menjamin hal ini kepada Federasi dan memiliki Akademi Shrek dan Sekte Tang sebagai penjamin. Kalau tidak, jika Dewa Binatang tiba-tiba mengalami kesengsaraan, Federasi mungkin akan menekannya terlebih dahulu. Akibatnya, monster jiwa planet Elf secara alami sangat dekat dengan Akademi Shrek. Mereka tidak perlu menunggu permintaan Akademi Shrek sama sekali dan menyukai Akademi Shrek dan Sekte Tang ketika harus memilih Spirit Souls. Adapun Pagoda Roh dan Kuil Dewa Perang, jiwa binatang secara alami agak tahan. Meski ada kerjasama,
itu sedikit lebih rendah. Saat mereka keluar dari Elven Space Center, sudah ada orang yang menunggu di luar. Lebih dari selusin makhluk jiwa raksasa diam-diam merangkak di tanah dengan kursi di punggung mereka. Makhluk jiwa ini memiliki penampilan yang berbeda dan Lan Xuanyu mengenal mereka sehingga dia bisa mengenali beberapa dari mereka. Badak setan bumi hebat. Dengan tubuh sebesar itu, ia mungkin memiliki basis kultivasi 10.000 tahun. Ini adalah binatang jiwa dengan pertahanan yang sangat kuat. Itu paling cocok untuk tipe pertahanan dan kekuatan Soul Masters. Itu sebenarnya tunggangan. Apa itu tadi? Sapi air besar 10.000 tahun. Bukankah mereka mengatakan bahwa jenis binatang jiwa ini telah punah sejak lama? Meskipun sangat kuat, ia memiliki sifat yang lembut dan tidak pandai bertarung. Siapa sangka akan ada satu di sini. Tidak ada keraguan bahwa ini semua adalah tunggangan binatang buas. Tapi tunggangan ras elf berbeda. Mereka adalah burung besar berwarna-warni yang panjangnya lebih dari 4 meter dan memiliki bulu berwarna-warni di tubuh mereka. Mereka sangat cantik. Adapun tunggangan Ratu Elf, itu adalah burung besar dengan bulu pelangi, panjang lebih dari 10 meter, dan bulu ekor yang sangat indah. Dia membawa Yuanen Hui-Hui ke punggung burung besar itu. Lingkaran cahaya warna-warni yang samar segera muncul di tubuh burung besar itu dan mengelilingi dia dan Ratu Elf. Ratu Elf tersenyum ke arah Wang Tianyu dan berkata, "Guru Pavilion, upacara sakral kali ini sebagian besar diselenggarakan oleh jiwa binatang buas kali ini, jadi kami tidak akan ikut campur di dalamnya. Kita akan bertemu lagi di hari upacara. Saya akan membawa Hui-Hui pergi dulu. Saya akan meminta seseorang untuk mengirimnya kembali untuk bertemu dengan kalian nanti. Apakah itu baik-baik saja?" Wang Tianyu tersenyum. "Tentu saja. Terima kasih, Yang Mulia, telah menyambut saya secara pribadi. Sampai jumpa di upacara." Setelah Ratu Elf mengangguk padanya, dia memimpin sekelompok pembangkit tenaga listrik elf dan terbang ke langit. Setelah melihat mereka pergi, Myriad Demon King membuat isyarat mengundang ke arah Wang Tianyu dan membawa mereka berdua ke badak iblis bumi besar 10.000 tahun di depan. Dua monster jiwa 100.000 tahun lainnya membimbing yang lain ke monster jiwa di belakang. Bab 510 Dunia Jiwa Binatang. Binatang jiwa besar yang biasa ditunggangi ini tampak sangat jinak. Setiap orang telah berada di kendaraan jiwa berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka mengendarai jiwa binatang. Tidak ada jalan di planet Elven, dan mobil jiwa jelas tidak akan berfungsi di sini, tetapi monster jiwa bisa berjalan di tanah datar. Lingkungan dipenuhi dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi, dan dari bawah ke atas, hampir seluruhnya tertutup warna hijau. Udara dipenuhi dengan aroma tumbuhan, dan suhunya cocok. Dari sisi pepohonan, aliran sungai yang berkelok-kelok sering terlihat mengalir melewatinya. Aliran yang jernih membawa udara lembab, nyaman dan hangat. Tempat ini seperti surga. Itu terlalu indah, Lan Xuanyu memuji dari lubuk hatinya. Dia sangat menyukai dunia ini dengan energi kehidupan yang kaya. Dia merasa jika dia berkultivasi di sini, itu tidak akan kalah dengan planet induk. Xiao Qi berkata, justru karena lingkungan yang indah di sini, Federasi tidak tega menghancurkannya saat itu. Ras Elf juga menyukai perdamaian, itulah sebabnya mereka dapat menyelesaikan masalah kerja sama dengan damai. Alasan mengapa Soul Beast tinggal di sini juga karena mereka menyukai lingkungan seperti itu. Mereka lebih cocok daripada kita manusia yang datang ke sini, karena ketika kita datang, kita pasti harus membangun konstruksi dan di sana kita akan merusak lingkungan. Jadi, mempertahankan keadaan planet saat ini sebagaimana adanya merupakan salah satu pilihan paling cerdas yang menurut saya dibuat oleh Federasi. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, dapatkah ras elf dan makhluk jiwa hidup berdampingan dengan damai?" Lagi pula, Soul Beast adalah orang luar. Xiao Qi berkata, secara alami sangat sulit untuk hidup dalam keharmonisan sepenuhnya, tetapi Federasi ada di sana untuk mengawasi situasi. Federasi memiliki orangnya sendiri yang mengawasi tempat ini, dan jika ada konflik antara kedua pihak, Federasi akan berpartisipasi dalam arbitrase untuk menentukan pihak mana yang harus disalahkan. Namun secara relatif, masih lebih baik bagi kedua belah pihak untuk menjadi otonom dan memiliki distrik sendiri. Batasan mereka ditetapkan dengan jelas sehingga mereka tidak akan saling menyerang. Pada titik ini, Xiao Qi menyipitkan matanya dan berkata, sebenarnya, planet seperti planet peri adalah yang paling mudah didambakan di alam semesta. Mereka harus memilih kekuatan untuk melekatkan diri. Faktanya, kami bukan satu-satunya yang memiliki desain pada mereka.
Kami menerimanya dan memikul tanggung jawab untuk melindungi planet peri. Lan Xuanyu tertegun. Lindungi mereka. Apakah planet ini memiliki musuh lain? Dari alam semesta, Xiao Qi tersenyum acuh tak acuh. Alam semesta sangat luas dan tak terbatas, jadi secara alami ada banyak tempat dengan bentuk kehidupan. Federasi hanya tidak mempublikasikan ini untuk mencegah warga biasa menjadi terlalu khawatir. Namun nyatanya, tidak sesederhana itu untuk menjajah ruang angkasa. Akan ada tabrakan dengan penduduk asli dan beberapa kekuatan di alam semesta. Mengapa planet dosa ada sebaliknya? Jika itu hanya seorang individu, itu akan dihancurkan oleh federasi. Nyatanya, karena dukungan dari kekuatan di belakangnya itulah yang berhasil menahan kita selama ini. Lan Xuanyu benar-benar terkejut. Sepengetahuannya, hanya ada federasi, tetapi dia tidak tahu bahwa ada musuh di luar federasi. Dan dari suaranya, mereka adalah musuh yang relatif kuat. Dari mana datangnya musuh-musuh ini, Guru? Lan Xuanyu bertanya. Xiao Qi berkata, ini rumit. Kalian semua masih muda dan tidak perlu terlalu waspada. Namun dengan kinerja Anda, tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk dipromosikan di masa depan. Saat Anda mencapai tahun keempat, Anda akan mulai menghadapi semua ini. Saat itu, Akademi akan memberimu penjelasan yang lebih menyeluruh. Lan Xuanyu tiba-tiba merasa gugup. Jadi federasi tidak sedamai kelihatannya. Xiao Qi menghela nafas. Individu yang kuat dan armada luar angkasa federasi selalu melindungi kita, tetapi ini tidak diberitahukan kepada dunia luar. Entah berapa banyak pahlawan yang lahir karena ini. Tetapi untuk stabilitas federasi, itu tidak dapat dipublikasikan. Jadi, kebanyakan orang hanya tahu bahwa kami hidup di lingkungan yang damai dan kaya, tetapi mereka tidak tahu bahwa federasi selalu melindungi kami selama proses penjajahan. Lan Xuanyu berkata, kalau begitu, apakah federasi kita dianggap kuat di alam semesta? Xiao Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Alam semesta terlalu luas, siapa yang berani mengatakan bahwa ada yang terkuat di alam semesta? Tapi setidaknya hingga saat ini, kami belum menemukan musuh kuat yang cukup untuk mengancam kami. Tetapi karena federasi terus menjajah ruang angkasa dan menjadi lebih kuat, sangat sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi berdasarkan pemahaman kita tentang alam semesta saat ini, pasti akan ada kekuatan yang kuat di suatu tempat di alam semesta yang tidak kalah dengan kita. Begitu kita harus bentrok dengan mereka, perang skala besar tidak akan terhindarkan. Lan Xuanyu mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika dia lulus dari Departemen Komando Luar Angkasa, dia paling banyak dapat mengemudikan pesawat ruang angkasa. Dia tidak menyangka akan benar-benar ada perang. Setelah mendengar kata-kata Xiao Qi, dia bisa mengerti mengapa Tang Zhenhua begitu ketat padanya. Binatang jiwa besar itu melaju melewati hutan dan setengah jam kemudian, area yang relatif kosong muncul di hadapan mereka. Segala macam binatang buas bisa dilihat di mana-mana. Dan setelah melihat manusia, makhluk jiwa ini sepertinya sudah terbiasa dan sama sekali mengabaikan mereka. Kebanyakan dari mereka tinggal jauh. Di depan mereka ada sebuah danau besar dengan permukaan yang luas. Di sisi danau, ada pohon-pohon besar yang tingginya lebih dari 500 meter. Kanopi raksasa menutupi langit dan benar-benar menutupi sebagian besar danau. Area di sebelah pohon-pohon besar ini relatif kosong dan dibangun rumah-rumah kayu. Jelas bahwa mereka dihuni oleh manusia. Ini adalah area tamu monster jiwa untuk manusia dan juga salah satu area inti untuk monster jiwa. Badak iblis bumi hebat adalah yang pertama berhenti, dan Raja Iblis Myriad mengundang Wang Tianyu untuk turun. Sudah banyak orang yang menunggu di depan rumah kayu itu. Jelas bahwa ini adalah manusia nyata dan bukan binatang buas. Di antara mereka, ada beberapa manusia dengan aura luar biasa yang berjalan menuju Wang Tianyu dan berbicara dengannya. Salah satunya memiliki 2 bintang militer di pundaknya dan mengenakan seragam militer. Dia jelas seseorang dari militer federasi. Semua orang dari Akademi Shrek juga turun dari tunggangannya. Xiao Qi berkata, ini semua adalah orang-orang dari berbagai pihak dan dipimpin oleh pejabat federasi. Ada juga beberapa perwakilan yang datang untuk menghadiri upacara tersebut. Semua orang, silakan pergi ke kamar Anda untuk beristirahat. Jangan bergerak dan jangan keluar. Ini untuk mencegah masalah yang tidak perlu. Jika Anda bertemu monster jiwa, bersikaplah seramah mungkin untuk mencegah konflik apapun. Dipahami. Lagi pula, tahun-tahun pertama masih muda,
dan dia khawatir anak-anak ini akan berkonflik dengan jiwa binatang buas karena penasaran. Itu tidak baik. Secara alami tidak perlu khawatir tentang para murid pengadilan negeri. Mereka yang bisa memasuki pengadilan dalam semuanya pernah ke planet peri sebelumnya dan pasti sangat akrab dengan tempat ini. Wang Tianyu pergi dengan Myriad Demon King dan yang lainnya, mungkin untuk disuguhi pesta. Akademi Shrek memiliki total hampir 50 orang saat ini, dengan mayoritas adalah tahun pertama. Mereka dengan cepat diatur untuk tinggal di rumah-rumah kayu itu. 2 orang berbagi kamar. Lan Xuanyu secara alami berbagi kamar dengan Liu Feng. Lan Mengqin dan Dong Qianqiu seharusnya berbagi kamar, tetapi Lan Xuanyu sedikit khawatir tentang Tang Yuge dan meminta staf manusia di sini untuk secara khusus mengatur kamar untuk 3 orang agar ketiga gadis itu dapat tinggal bersama. Tindakan bijaksananya ini menyebabkan Tang Yuge tergerak. Sejak dia bergabung di tahun-tahun pertama, dia selalu merasakan perhatian dari rekan satu timnya, terutama Lan Xuanyu, yang selalu memperhatikan perubahan emosinya. Ini jelas tidak terjadi pada tahun ketiga. Saat itu, dia sangat kompetitif. Tapi sekarang, dia tidak harus menjadi ketua kelas atau melakukan hal lain, dia hanya harus menjadi dirinya sendiri. Dia lebih menyukai perasaan ini. Ruangan itu tidak besar, tetapi memiliki segalanya. Ada toilet dan kamar mandi, dan ada 2 tempat tidur di kamar tidur. Ketika mereka membuka jendela, mereka disambut dengan tanaman hijau. Lan Xuanyu menyukai udara di sini dan segera membuka jendela setelah memasuki ruangan.